acara barisan diistirahatkan. Untuk keamanan, istirahat cepat. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak pembina yayasan yang sempat hadir yang kami hormati, Ibu Kepala MTS, Wakil Bapak Ibu Dewan Guru Tata Usaha yang kami hormati, serta anak-anak yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah SWT, di mana pada pagi yang sejuk ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita berada di kampus kita ini yang insya Allah akan siap melaksanakan tugas kita. Kami sebagai ustaz dan ustazah akan memberikan ilmu sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Sementara anak didik kami, santri-santri, santriwati akan menerima ilmu daripada ustaz dan ustazahnya. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, pengikut-pengikutnya dari awal hingga yaumil akhir. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, di kesempatan yang baik ini, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pimpinan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiri di tempat ini dalam rangka pembinaan dengan anak-anak, siswa-siswi, santri-santriwati yang ada di madrasah kita. Kemudian di kesempatan ini juga kami mohon maaf, barangkali ada jadwal daripada ustazahnya yang seharusnya berdiri di sini, terpaksa barangkali agak digeser sebentar, digeser sedikit untuk minggu berikutnya. Melalui yang kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih. Ustadz Ustazah serta anak-anak santri-santriwati yang kami banggakan. Pada bulan ini di akhir daripada bulan Agustus, tepatnya tanggal 28 Agustus, di mana kita tahu persis bahwasanya di bulan ini bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, bagi bangsa Indonesia. Puncak daripada semua itu apa yang kita laksanakan pada waktu 17 Agustus kemarin. 17 Agustus kita melaksanakan pengibaran bendera seperti ini, dan alhamdulillah kami masih teringat pagi-pagi kami diundang, diajak di kampus A. Ustazah di kampus A ikut upacara penaikan bendera seperti ini. Kemudian pada waktu sorenya kami menghadiri penurunan bendera di Kabupaten Ogan Kemering Ilir. Oki diundang atas nama orang tua santri, wali santri, orang tua siswa yang ikut dalam pasukan Paskibrah. Kakak kelasmu, anak-anakmu ustazah yang bernama Imam Rahman, kalau masih ingat, 3 tahun yang lewat di kampus di Al-Ittifaqiyah, alhamdulillah tahun ini ikut dalam pasukan Paskibrah, pasuk Paskibrata, yang anggota yang 3 itu. Apa itu namanya yang 3 itu? Yang pembawa baki, kemudian 3. Persis seperti anak-anak laksanakan di depan kita tadi. Kenapa kami berkata demikian? Kenapa kami sampaikan demikian? Ada perasaan bangga dan haru kami orang tua, guru-guru, ketika anak-anak bisa berprestasi di tempat lain.
yang semuanya diawali dari tempat-tempat yang seperti kita ini. Menaikkan bendera paskibrah seperti ini, dengan penuh disiplin, dengan penuh tanggung jawab. Kemudian berada di tempat lain, tidak kalah bersaing alumni kita, keluaran daripada kita. Ini contoh kecil yang kami berikan. Saudara-saudaramu untuk kakak-kakakmu yang berkiprah di tempat lain. SMA 3 Unggulan Kayu Agung. Kami bangga nak. Ada liburannya nanti, ada audensinya, kami orang tua dipanggil, dapat duit saku. Dan itu semua kembelengan-kembelengan itu berawal dari bapak ibu gurumu, ustazamu yang mendidikmu pada saat ini. Dan kamu ikuti dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab. Rasa tanggung jawab, rasa bersyukur begitu tercermin dengan apa yang dilaksanakan. Kita tahu semua hasil itu tidak akan mengkhianati daripada usaha kita. Boleh sekarang ini anak-anak berkiprah di lingkungan madrasah kita, lingkungan lokal kita, tapi suatu saat tanamkan di dalam hati, saya akan melebar ke tempat lain, dimanapun anak-anak berada. Rasa jeripayah kami orang tua, bapak ibu gurumu, ustazah yang ada di depanmu ini dalam mendidikmu akan sirna, akan bahagia melihat hasil yang demikian. Di mana anak-anak kami nantinya tersebar kemana-mana, menjadi ini, menjadi itu, menjadi pemimpin ini yang ikut mewarnai daripada kehidupan masa depannya. Di ujung daripada janji santri tadi, dalam arti kata menjaga nama baik daripada pondok kita, Al-Ittifaqiyah. Anak-anak yang kami banggakan, sekelumit cerita di bulan Agustus ini sebagai motivasi daripada anak didik kami. Walaupun kita berada di sini di kampus Baghdad, dalam keadaan sunyi senyap dengan penuh kehusuan, tapi semangat kita untuk berbakti, semangat kita untuk belajar tetap menggelora. Minimal rasa disiplin diri ketika mengikuti upacara dengan perasaan ikhlas akan terbangun, akan terbentuk pada saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Anak-anak yang kami banggakan, yang tak kalah pentingnya pada kesempatan ini juga kami sampaikan, yaitu semangat belajar. Semangat belajar kadang-kadang kita salah kaprah, kita keliru dalam mensikapinya. Kenapa kami berkata demikian? Belajar kita terpaksa apa? Karena minggu depan akan ujian. Besok kita akan ulangan harian. Besok kita akan semester. Nah, waktu 1 hari 2 hari itu dikejar untuk 6 bulan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Keadaan belajar yang demikian akan sulit mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi gimana bagusnya Pak? Belajar itu merupakan tanggung jawab daripada santriwati, tanggung jawab kita bersama. Belajarlah secara dalam arti kata mencicil sesuai dengan hariannya. Malam saya belajar untuk pelajaran besok. Sorenya, malamnya, atau ba'da subuh saya belajar untuk pelajaran hari ini. Teruskan, step by step. Pola belajar yang demikian, insya Allah akan menghasilkan hal-hal yang maksimal. Beda dengan sistem belajar borongan. Kalau zaman Pak dulu jangan diikuti, barangkali bikin kopi kental-kental, siapkan snack, makanan segala macam, pokoknya besok ujian, malamnya begadang. Barangkali Ibu Kepala sama dengan menghadapi akreditasi. Pekerjaan yang 4 tahun, 5 tahun harus selesai dalam 1 minggu untuk menghadapi akreditasi. Sehingga pontang-panting menghadapinya. Padahal kalau disusun per portofolio per kejadian, semuanya tinggal diambil arsipnya. Apa arsipnya? Itu. Nah itu kebiasaan kita yang kadang-kadang kita salah kaprah. Tugas pokok saya belajar. Saya adalah seorang pelajar. Tugas pokok saya adalah belajar.
Saya akan menghargai diri saya. Bagaimana saya akan menghargai diri saya? Isilah saya dengan ilmu. Isilah diri kita dengan ilmu. Supaya kita tidak dianggap sebelah mata oleh teman-teman. Itu nak. Apakah saya bisa? Bisa. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang membedakan antara anak yang pandai dan yang kurang itu adalah kemauan, keuletan. Coba intip kadang-kadang anak yang berprestasi itu. Kamu lagi enak tidur, berbaring tidur. Dia di depan bukunya, menghafal pelajaran yang diberikan. Kalaupun dia mendapatkan hasil yang maksimal atau melebihi dari dirimu, wajar. Wajar dalam arti kata sesuai dengan perjuangannya. Kan orang tua kita, bayangkan orang tuamu yang jauh nun di sana menitipkan kamu di kampus ini untuk belajar. Jawab keraguan daripada orang tuamu dengan prestasimu. Dapat sekolah di sini, dapat diterima di sini, hafal Al-Quran, hafizul Al-Quran, ketika dia datang, ketika dia dipanggil, dan semuanya itu akan terbayarkan jerih payah daripada orang tuamu yang selalu membiayaimu, melihatmu, melihat perkembangan daripada anak-anaknya yang belajar di sini. Kasihani orang tuamu, yang lebih penting adalah kasihani dirimu. Mumpung masih muda, kalau istilah prestis, file-file itu masih banyak ruang kosong. Barangkali kalau kami bapak ibu gurumu di depan ini, ustazah-ustazahmu yang di depan ini, sebagian besar memorinya sudah penuh, nah. Sudah sulit untuk menghafal apa-apa itu. Betul Bu? Sementara anak-anak masih sangat-sangat memungkinkan. Kapan kalian menikmatinya? Nanti, ketika kalian menyapai masa depan. Kalian akan menjadi pemimpin, kalian menjadi orang yang dihargai di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan, atau dimanapun anak-anak berada. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan pagi yang cerah ini. Mohon maaf, ada kata apa yang kami sampaikan kurang berkenan, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.